Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Kita reaksi ya. Ini bagus sih, 312.000 viewers 18 jam lalu. Rocky Gerung yakin Menkyu Sri Mulyani akan mundur sebelum Pilpres. Satu kemungkinan ya, karena apa? Karena Sri Mulyani mengatakan dalam mengambil keputusan harus berdasarkan data. Orang yang membaca data itu emosinya akan turun, dan dia mengajak orang ambil pilihan-pilihan yang rasional. Tampaknya ucapan-ucapan Sri Mulyani akan memakan dirinya sendiri dan dia akan meninggalkan tuannya Joko Widodo. Enggak muter. 11 Januari kita di Indonesia kan tentu saja ada peristiwa. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi kita di hari Senin ini tanggal 15 Januari 2024. Ini tahun 1974 lalu. Jadi hari ini juga tanggal 15 Januari kita di Indonesia kan tentu saja ada peristiwa yang sampai sekarang masih terus jadi catatan di kalangan mahasiswa, ya peristiwa 15 Januari ya. Bung Rocky ya, dan hari ini kita akan memperingatinya, Bung Rocky. Ya, itu mengingatkan kita bahwa gerakan mahasiswa itu ditakdirkan untuk mengkritik pemerintah. Pada waktu itu 15 Januari itu isunya adalah ketergantungan Indonesia pada industri Jepang. Jadi seolah Jepang menguasai kita, dan memang itu yang terjadi. Pada waktu itu investasi Jepang sangat gila-gilaan, lalu kita terlibat utang luar negeri, IGGI, dan buat mahasiswa yang belum lahir pada waktu itu, IGGI itu lembaga internasional yang mengkoordinasi utang Indonesia. Ya. Dan mahasiswa protes karena kekuasaan Presiden Soeharto itu dianggap menjadi antek dari modal asing di situ tuh. Jadi awal Orde Baru sebetulnya tahun 74 itu betul-betul Soeharto belum jadi otoriter, belum jadi punya dinasti gitu. Karena itu awal Orde Baru. Jadi bahkan ketika Presiden Soeharto baru mulai memerintah setelah pemilu 71, baru 3 tahun mahasiswa udah gerah gitu. Itu dasarnya. Lalu ada Hariman Siregar, ada Dr. Syahrir, ada bahkan yang senior-senior, Dorjatun, Kuncoro Jakti ditangkapin polisi itu, Marsilam Simanjuta, Rahman Toale, macam-macam. Dan itu penanda pertama bahwa gerakan mahasiswa itu tidak mungkin dihentikan tuh. Nah, itu kemudian jadi relevan karena sekarang juga hal yang mirip itu. Kita tergantung pada modal asing, menjadi antek dari modal asing, lalu beban itu diarahkan pada rakyat untuk membayar pajak macam-macam yang dibuat oleh Jokowi. Jadi selalu ada relevansinya, dan mahasiswa pasti diam-diam belajar dari seniornya. Seniornya pasti akan cerita tuh 74 begini, 65 begini, 98 begini, terus-menerus. Jadi ada pewarisan nilai di situ, itu pewarisan nilai-nilai perjuangan. Pewarisan nilai moral force. Teman mahasiswa yang mau hadir, silakan hadir di teater kecil di tim pilkadanya Bung Rocky. Kebetulan saya yang diminta untuk jadi memandu acara itu nanti ya. Jadi kita ketemu lagi di sana kalau nanti Anda datang gitu ya. Ya, di Taman Ismail Marzuki silakan datang untuk mengingat bahwa peran mahasiswa itu adalah bagian integral dari pengendalian politik itu, dan peran mahasiswa juga bagian etis dari semua revolusi yang menumbangkan rezim otoriter. Jadi waktu Malari 15 Januari 1974 itu usia saya 13 tahun, saya menyaksikan kerusakan atau peristiwa pembakaran itu di Cililitan ya, tempat saya tinggal di Jakarta Timur. Dan kemudian kita dengar ada kebakaran di Senen. Jadi merambat sampai ke daerah Cawang, daerah Cililitan, Kramat Jati. Peristiwa 15 Januari. Dan saya ada di perapatan di dekat PLN di Kramat Jati itu, di Cililitan itu maksudnya. 15 Januari. Dan saya ngelihat beberapa mobil yang terbakar itu. Di situ waktu saya usia 13 tahun, 15 Januari 1974 ya. Mahasiswa pakailah momen ini untuk refleksi bahwa energi kalian itu tetap merupakan tumpuan dari keinginan rakyat untuk perubahan politik
Yes, oke. Baik, Bung Rocky. Nah, kita kemarin membahas soal perubahan politik yang tanda-tandanya bahwa kalau dalam bahasa yang kita kemarin sebutkan bahasanya Faisal Basri itu untuk membujuk gitu ya, membujuk para menteri seperti Sri Mulyani dan Basuki itu untuk mundur dari kabinet, kita sebutnya sebagai bocoran halus gitu ya dari saya kira kalau Bang Faisal Basri menyatakan Sri Mulyani yang paling siap, itu pasti dia bukan sekedar bluffing. Tadi dia tahu lah bagaimana suasana batinnya Ibu Sri Mulyani begitu ya. Dan nggak lama kemudian kemarin itu Ibu Sri Mulyani juga langsung mengunggah di akun Instagramnya orang media menyebutnya kedekatan dia dengan Basuki. Kenapa ya kok fotonya berdua dengan Basuki yang diunggah gitu ya? Pak Basuki bagaimanapun dia menteri yang sebenarnya disponsori oleh Megawati. Ada dimensi nasionalis pada Bapak Basuki, dan mungkin beliau dulu aktif di GMNI dan itu boleh dianggap sebagai proksi dari Partai Demokrasi Indonesia. Sri Mulyani juga dekat dengan Ibu Mega tuh. Ketika jadi Menteri Keuangan selalu Ibu Mega menyapa dia, dan dia selalu bercerita bahwa dia baru ketemu Ibu Mega tuh. Jadi kalau kita lihat kimianya, memang sekarang dia the chemistry does mix itu, dan kemungkinan bahwa kimia ini akan berlanjut, maka diperlukan semacam orang yang akan mengumpulkan itu. Dalam ilmu kimia namanya ada faktor aglutinasi itu, penggumpalannya diperlukan tuh supaya ada kekuatan bersama untuk menghasilkan energi baru kan. Jadi Rocky Gerung coba menganalisis kenapa foto itu berdua, kemesraan Basuki dengan Megawati, dengan Sri Mulyani itu kenapa sampai hanya berdua itu, tidak dengan Jokowi. Dia mencoba mentrace menjelaskannya dengan rekam jejak dari keduanya, bahwa Basuki adalah proksi PDIP karena mungkin dulu ikut dalam kegiatan kemahasiswaan yang terafiliasi dengan PDIP, yaitu GMNI, PDI dulu. Sementara Megawati dikaitkan dengan masa lalunya dengan sebagai Menteri Keuangan yang selalu bercerita kalau ketemu dengan Megawati. Jadi itulah yang menjelaskan kenapa mereka bisa saling memiliki chemistry yang sama. Jangan-jangan dua-duanya akan mundur ya, Basuki dan Sri Mulyani mundur dari kabinet dan akan membuat Jokowi limbung dan kemudian jatuh ya. Energi yang ada sekarang oposisi PKS, Demokrat yang sudah masuk di dalam sistem itu, di 02 ada Demokrat, di Anies ada PKS. Mereka bagaimanapun sekuat-kuatnya mereka beroposisi, mereka itu partai putih yang di dalamnya ada potensi penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu misalnya. Tetapi kalau yang ada di dalam sekarang misalnya Basuki, Pak Basuki, Bu Sri Mulyani dan Pak Mahfud, mereka betul-betul lagi sedang berkuasa di dalam. Kalau di luar efeknya luar biasa, dan ada alasan kenapa mereka mesti keluar, karena gagal gitu. Jadi sebetulnya pandangan saya adalah orang semacam Sri Mulyani mestinya tidak tahan lagi melihat pelanggaran etis yang dilakukan oleh Jokowi. Demikian juga Pak Basuki, orang yang paling dekat dengan Pak Jokowi, yang mengawal semua infrastruktur Jokowi, menganggap bahwa ada yang nggak masuk akal dengan cara Jokowi cawe-cawe soal anaknya. Semua ini soal Gibran sebetulnya. Kalau soal utang luar negeri ya Sri Mulyani bisa deal dengan siapapun kok. Dan orang masih percaya kapasitas Sri Mulyani untuk berutang. Gibran lagi. Etik itu tentu juga Bank Dunia mulai menegur Sri Mulyani. Anda kan menteri yang kami sponsori sebetulnya. Sementara Indonesia nggak ada harapan untuk menghasilkan kembali pertumbuhan 5 atau 6% ke depan. Dan Sri Mulyani pasti dengar semacam perintah sublim, perintah terselubung dari Bank Dunia kan, itu dasarnya. Jadi ada hak sebetulnya pada rakyat untuk menuntut Sri Mulyani mundur, supaya Basuki ikut mundur, supaya Mahfud ikut mundur tuh. Mungkin saya hitung perlu 5 menteri untuk mundur sehingga Jokowi akhirnya harus menyerah tuh. Seperti Pak Harto yang di dalam kekuasaan otoriternya bisa maksa ganti menteri kok waktu itu. Tapi begitu Ginanjar CS mengatakan kami tidak siap lagi, kami merasa cukup, enough is enough, maka terjadilah perubahan putih dengan faktor internasional yang kuat tuh. Tiba-tiba Bill Clinton, bukan Bill Clinton deh, Bill Clinton ya. Saya zamannya Pak tahun 98 itu Bill Clinton ya, Bill Clinton. Iya, Bill Clinton itu. Dan Bill Clinton itu punya kepentingan dengan demokrasi di Indonesia, termasuk dia lagi ekspor demokrasi buat Asia kan. Jadi polanya sudah ketemu itu ya, bahwa pembantu-pembantu yang penting dalam satu pemerintahan kalau mundur secara rame-rame itu membuat
sang presiden itu menyerah, sebagaimana Pak Harto menyerah ketika Ginanjar Kartasasmita bersama orang-orang dari Partai Golkar yang menjadi menteri itu nggak tahan lagi dengan situasi di istana dan mereka mengundurkan diri dan membuat limbung Pak Harto dengan cepat. Perubahan-perubahan politik yang mendasar itu berubah dengan sangat drastis dan cepat yang di luar perkiraan siapapun. Jika tiba-tiba Mahfud, Basuki, dan Sri Mulyani tiba-tiba dengan izin Allah digerakkan, bisa saja Allah berkuasa, ya kan? Itu membuat Jokowi itu dicabut kekuasaannya oleh Allah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Ya Allah, engkaulah yang memegang kekuasaan dan engkaulah yang memberikan kekuasaan kepada yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mimman tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan engkaulah yang mencabut kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki. Nah, ini juga faktor yang bagus bahwa dunia mengalami problem demokrasi. Ada gerakan progresif kanan, Perdana Menteri Lapang di Perancis, terus di Belanda ada si Geert yang gila-gilaan itu. Jadi dunia melihat ada pemburukan demokrasi. Nah, Indonesia masuk dalam jebakan itu. Jadi masuk akal kalau setelah ada pemburukan orang ingin berbaik itu. Ya. Nah, ini saya kira memang kalau kembali ke Ibu Sri Mulyani nggak ada asap nih, kalau nggak ada api ya. Kalau kenapa tiba-tiba Pak Faisal Basri meminta agar rakyat membujuk, atau ya yang teman-teman dekatnya membujuk Ibu Sri Mulyani, karena media juga tiba-tiba memuat berita ini Prastowo, juru bicaranya Ibu Sri Mulyani gitu, mencuit yang mengindikasikan bahwa dia sudah mundur dari Kementerian Keuangan. Tidak jelas apakah dia mundur atau tidak, tapi yang jelas katanya akun Justinus Prastowo isyaratkan pamit dari jubir Kemenkyu. Nah, ini mulai sinyal-sinyal yang sayup-sayup terdengar di publik, ada masalah ya di dalam istana bersama pembantu-pembantunya yang terpercaya. Salah satunya mundurnya jubir Kemenkyu. Akun dia itu sekarang menjadi akun pribadi lagi yang tidak ada kaitannya dengan Departemen Keuangan, kata dia. Kalau untuk urusan keuangan kembali lagi silakan mengikuti akun-akun resmi dari Kementerian Keuangan. Gitu Bung Rocky. Ini kan tanda-tanda lagi tuh. Iya, saya melihat itu satu paket dengan keinginan Bu Sri Mulyani. Jadi bukan Faisal Basri bukan minta rakyat menuntut Sri Mulyani mundur. Membujuk Sri Mulyani. Sri Mulyani minta supaya dia dibujuk untuk mundur, kira-kira begitu. Karena saya tahu minta diundang oleh Ibu Megawati. Ya, seperti minta diundang tuh. Yeah. Saya ngerti lah jalan pikiran Sri Mulyani. Saya berteman baik dan lama tuh. Demikian juga Prastowo, itu teman baik saya tuh. Yang kadang-kala kita berselisih dalam soal kebijakan. Tetapi saya percaya bahwa dalam soal etik, Prastowo juga adalah panduan. Karena itu dia diminta Sri Mulyani untuk jadi juru bicara kan. Dan karena itu saya percaya bahwa apa yang disinyalkan oleh Prastowo itu sama dan sebangun dengan apa yang diinginkan oleh atau sinyal pertama dari Sri Mulyani. Jadi mulai kita membayangkan akan ada proses di dalam kabinet sendiri. Tentu cari momentum dan cari alasan yang tepat supaya Pak Jokowi nggak tersinggung. Tetapi tersinggung nggak tersinggung, rakyat sudah merasa Anda layak untuk keluar dari kabinet. Kira-kira itu. Jadi menurut Rocky Gerung ada semacam sedang terjadi proses-proses menuju pembusukan ya di istana dengan cara yang mungkin bertahap atau mungkin dipercepat dengan mundurnya orang-orang yang terpercaya dari kabinet seperti Sri Mulyani dan kawan-kawan. Ini persoalan menunggu momentum, sementara di luar ada isu pemakzulan yang mulai keras juga yang didengungkan oleh yang kemarin petisi 100 sehingga Faisal Assegaf itu bertemu ya. Baru pertama kali katanya Mahfud mau menerima tokoh oposisi, dan itu adalah satu sikap yang patut dipujikan dan harus diberi tepuk tangan katanya, kata Faisal Assegaf di dalam podcastnya dengan Abraham Samad Speak Up soal sikap Mahfud yang mau menerima oposisi. Itu berarti ada sinyal kesamaan ide dari Mahfud dengan oposisi menghadapi masa depan bersama yang tidak menentu. Tampaknya sikap-sikap manuver dari Mahfud MD, dari Sri Mulyani, dan dari Basuki, dan dari teman-teman yang lain, itulah yang akan ditunggu oleh rakyat, yang akan menentukan landscape politik Indonesia modern akan berubah dengan sangat cepat dan mendasar.
Betul. Ya. Jadi kalau Sri Mulyani melangkah keluar itu pasti ya mungkin 3-4 menteri juga akan lakukan hal yang sama. Ini kan cuma soal siapa yang berani melangkah keluar dari istana kan. Jadi bagi kita masyarakat sipil itu nggak ada alasan lagi untuk bertahan di istana tuh. Itu pentingnya semacam keteguhan hati untuk Dia mulai mengompor-ngompor ya soal sebenarnya persoalannya soal siapa yang berani pertama melangkah keluar dari istana, didorong-dorong sama Rocky Gerung dengan cara yang halus ya, dan itu membuat orang-orang di istana yang sudah gerah dengan situasi istana, apalagi rakyat sudah memuak dengan kondisi dan mengharapkan perubahan di samping ada kecurangan di mana-mana sebelum pemilu, itu betul-betul mereka mempertaruhkan biografi politik mereka sendiri, khususnya pembantu-pembantu Jokowi. Apakah mereka akan tenggelam ya bersama Jokowi dan dicap sebagai pengkhianat bangsa karena betul-betul tidak memikirkan rakyat kecuali membangun dinasti politik bersama Jokowi, dan mereka menjadi sekrup yang penguat dari dinasti politik itu? Apakah mereka ingin semacam kembali menemukan right track ya, untuk membersihkan dan menatahkan biografi politik mereka sendiri dengan cara yang lebih cemerlang, atau justru menjadi buram di dalam sejarah politik Indonesia modern? Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertuah di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.